Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin. Qala summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairi mubtadi. Kita melanjutkan syarah daripada Aqidatul Awam yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki, di mana kita masuk kepada nazam yang berikutnya, summa salatu wassalamu sarmada. Kemudian salawat serta salam sarmada sepanjang zaman. Ya. Alan nabi yang tercurah buat Nabi Muhammad, khairi man qad wahada, sebaik-baik dari orang yang mengesahkan Allah, ya. Summa salatu wassalamu. Baik, nah ya. Summa salatu wassalam. Kenapa ada as-salatu, ada as-salam? Kelihatan enggak yang sini? Kelihatan enggak ya? As-salatu itu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu maknanya adalah solawat, ya. Dan salam maknanya salam, ya. Berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Perintahnya mana? Wahai orang yang beriman, kita yang beriman dipanggil sama Allah, ya, sallu, bersolawatlah. Ini perintahnya, ya, bersolawatlah alaihi, kepada Nabi. Wasallimu, perintah yang kedua, dan ucapkanlah salam, ya. Nah, jadi ya, yang pertama perintahnya adalah perintah sholawat. Tuh, solu, bersolawatlah. Nah, apa makna sholawat di sini? Yang pertama, kalau sholawatnya Allah buat baginda Rasulullah adalah rahmah. Ya, Allah memberikan rahmat, mencurahkan rahmat buat Nabi Muhammad. Itu kalau sholawatnya siapa? Allah. Kan tadi kan innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Siapa dulu yang mulain solawat? Allah yang pertama kali solawat. Baru apa? Wa malaikatahu, malaikat bersolawat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah istighfar, memohonkan apa? Ampunan. Buat siapa? Buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Siapa? Malaikat. Tuh. Ya. Yang ketiga apa? Ya, kita nih sebagai manusia, salawat kita sebagai umatnya, apa itu maknanya? Tawassul. Ya. Bertawassul. Tuh. Ya. Atau juga bisa juga dalam maqamut ta'lim kita bilang ad-du'a. Kita memintakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah Nabi rahmat dan keselamatan yang belum pernah Engkau berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sholawat terbagi tiga makna. Kalau dari Allah maknanya apa? Pemberian rahmat. Kalau dari malaikat namanya apa? Permohonan ampun. Yang ketiga dari manusia kayak kita, tawasul. Apa sih tawasul? Kita mencari wasilah, mencari ya kedekatan, mencari wakil biar kita bisa dekat sama Allah. Kalau kata guru saya gini, ya, Nabi Muhammad itu ibarat gelas, ini gelasnya udah penuh. Terus diisiin air. Kalau gelas penuh diisiin air apa itu?
lubernya kemana? Ke bawah. Nah kita yang di bawah. Kita doain Nabi, ya Allah, semoga Nabi tercurah rahmat, tercurah kasih sayang dan sebagainya. Nah Nabi udah penuh dengan rahmat, lubernya ke kita. Ya. Makanya kalau kita doain baik orang lain, itu sebenarnya kita lagi doain diri kita apalagi doain Nabi Muhammad. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu shollu sholawat. Nah, cuman dalam bahasa Arab, teman-teman coba perhatikan. Bahasa Arab sama aja as-sholatu ala nabi. Ini. Apa sholawat? Bahasa Arabnya sholat. Jadi kalau saya sebut bahasa Arabnya sholat. Yang membedakan sholat dengan sholawat ala nabinya. Jadi kalau ada as-sholat doang, lafaz as-sholat, tunggal, nggak ada kata lain, maka maknanya apa? Sholat. Tapi kalau ada as-sholatu ala nabi maknanya apa? Sholawat gitu. Ya. As-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum. Nah gitu ya. Jadi as-sholatu ala nabi. Kalau ada as-sholatu berarti maknanya sholawat. Nah ini sudah perintah. Sehingga ulama mengatakan dalam kitab Qaulul Badi, Qaulul Badi fi sholati ala nabi Syafi'i, Imam As-Sakhawi mengatakan berapa ya kalau emang sholawat wajib hukumnya, berapa kali sholawat kita? Ya, kata ulama minimal seumur hidup 1 kali. Ya, minimal apa? Karena tidak ada perintah untuk mengulang. Nah tapinya. Ada ulama mengatakan apa? Kalau kita sholat wajib baca apa? Wajib gak sholat baca sholawat? Rukun bukan sholawat? Rukun sholat bukan? Kapan sholawat dibaca wajib? Tahiyat apa? Akhir-akhir, sahih. Wajib gak tahiyat pertama? Enggak. Sholawat di tahiyat pertama enggak wajib. Yang wajib tahiyat apa? Kalau tadi dikatakan sholawat hukumnya wajib karena perintah Allah shollu, maka jawabannya betul. Sholawat wajib. Ya. Dan paling minimal sekurang-kurangnya sehari kita berapa kali sholawat? Sholat berapa rakaat sehari yang wajib? 17. Berarti berapa kali sholawat? 17 kali sholawat sehari. Kalau nggak baca sholawat maka sholat kita nggak sah. Tulis jelas ya. Tuh. Ya. Baru summa sholatu ya, as-sholah. Ya. Nah, nanti apa fadilah sholawat? Ini kalau ngomongin fadilah sholawat nggak habis-habis ya. Sampai pengajian tahun depan juga nggak bakal selesai ya. Intinya ya. Man nasiya shalah 'alan nabi. Man nasiya. Siapa yang lupa as-shalat 'alan nabi, faqad akhta'a tariqal jannah. Ini dalam sebuah riwayat, siapa orang yang lupa sholawat kepada Nabi. Maknanya lupa di sini maknanya taroka, meninggalkan, kagak mau sholawat, disebut nama Nabi Muhammad nggak sholawat. Allahumma sholli. Ya, biasakan tuh. Ya, karena ada nanti orang dikatakan al-bakhil, pelit, nggak dapat syafaat orang kalau disebut nama Nabi nggak sholawat. Makanya kalau ada disebut nama Nabi Muhammad, nah, ya, boleh sallallahu alaihi wasallam, boleh Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, boleh. Yang jelas sholawat. Disebut nama Rasul nggak mesti. Nama Rasul, nama Nabi enggak. Tapi kalau sebut nama Nabi Muhammad, nah itu harus lafaznya Muhammad. Allahumma sholli. Biasain tuh ya, biasain. Enggak kencang enggak apa-apa, yang penting mulut ente andilat bergoyang. Jangan diam. Disebut nama Nabi Muhammad, sholawat. Nah gitu. Begitu terus ya. Hidup majlis kalau disebut nama Nabi Muhammad. Ya, shollu ala Muhammad. Kalau kita biasa gitu, diajak dulu shollu ala Muhammad. Nggak mesti disebut telah datang Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi gitu. Ya. Khotib nih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli alaihi, karena ada Muhammad. Kalau kita kan dipancing dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baru salawat. Allahumma sholli alaihi gitu. Padahal mah syahadat juga pakai nama Nabi Muhammad gitu.
Baik, saya ulang ya. Man nasiya salata 'alan nabi, siapa yang tidak membaca solawat, tidak baca solawat, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah sesat jalannya daripada jalan surga. Artinya apa? Nggak bakal masuk surga. Ya. Makanya sebagai seorang muslim minimal sehari 17. Minimal tuh sholat itu. Mau lebih bagus lagi, baca lagi lebih 100 kali dalam sehari. Atau mungkin 10 dah. Ya habis sholat 10. Ya, lafaz yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Cuman ada sebagian orang ya, kalau orang sholawat cuman itu, ya ada yang kritik. Ya, kenapa dikritik? Karena isinya sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Sholawat dan salam, harus pakai salam. Gitu. Jadi yang paling bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Atau enggak Allahumma sholli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ininya ada apa? Sallallahu asolli ada salim gitu. Itu yang sempurna. Ya jadi ini hadis ya. Orang kalau udah nggak baca salawat udah nyasar dia. Ya. Ada satu kisah, ada seorang anak muda. Ya, anak muda ini di Ka'bah keliling lagi tawaf. Ya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Melihat anak muda dikit-dikit baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, sholawat terus. Padahal kalau kita lagi tawaf kan bacaannya banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah lah, apalah gitu. Ditanya, ya fulan, kok itu baca sholawat terus sih? Ya, kata si fulan, ini karena yang bertanya Anda wahai imam, saya jawab. Ya artinya yang bertanya ulama. Begini, ketika saya berangkat ke Mekah pengen menunaikan haji, saya berdoa sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya sakit. Maka kemudian saya urus, nggak lama bapak saya meninggal. Iswadda wajhu, wajahnya menghitam, legam. Nih, ya. Karena banyak maksiat nih bapak. Meninggalnya su'ul khatimah, ya. Digali kuburan, ditutupin muka abahnya karena malu, takut orang tanya nanti. Ya, kemudian ketika lagi di tengah menggali, kecapean, ketiduran ini anaknya. Di dalam tidurnya dia ngimpi seorang laki-laki tampan datang datang untuk menghampiri orang tuanya. Dibuka penutup wajahnya, habis dibuka diusap wajahnya. Subhanallah, wajahnya yang hitam jadi terang, bersinar. Itu anak muda nanya, ya fulan, man anta, siapa engkau? Itu orang yang tadi ngusap wajah ayahnya, ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Nabi Muhammad. Tuh. Singkat cerita, kenapa engkau kok mengusap wajah ayah saya? Apa amalan ayah saya sampai engkau memberikan pertolongan buat dia? Apa kata anak itu, bukankah orang tua saya itu ahli maksiat gitu? Kata baginda Rasul, ya, orang tuamu betul ahli maksiat, tapi orang tuamu itu ahli sholawat. Tuh, ya. Jadi walaupun kita ahli maksiat, belum bisa ninggalin maksiat, tapi jangan sampai kita nggak ahli sholawat. Tuh, ya. Jelas paham? Ya, tuh. Nah itu fadilah sholawat. Makanya siapapun berhak dapat syafaat. Gitu. Yang mukmin kayak maupun yang taat maupun yang tidak taat. Nah itu ya. Jadi sholawat serta salam. Nah ini ngebahas masalah salam. Ya. Ada ulama yang mewajibkan gitu. Jadi kalau kita baca sholawat, kalau bisa baca salam. Allahumma sholli wa sallim gitu. Ditambahin boleh. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin gitu boleh. Gitu. Summa sholatu wassalamu sarmada, kemudian salawat serta salam sarmada. Nah, apa makna sarmada di sini? Maknanya daiman. Sarmada. Sarmada maknanya daiman. Apa daiman? Selamanya, always, selalu tuh. Ya, selalu tercurah buat siapa? Alan nabi, kepada seorang nabi tuh. Ya, nabi. Ya, kata nabi sebenarnya asal katanya nabaun. Apa nabaun? Mana nabaun? Naba, berita besar. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Naba, berita besar. Sehingga nabi, siapa nabi? Orang yang datang membawa berita besar. Tuh, nabi.
Ya, mukhbir anillah, yang mengkhabarkan berita itu dari Allah. Itu ya. Naam. Kenapa pakai nabi? Nah, itu ya. Kenapa? Ya. Summa salatu wa salamun sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kenapa pakai nabi? Kenapa nggak pakai rasul? Kan Nabi Muhammad rasul juga, betul? Sallallahu Muhammad. Kenapa pakai nabi? Karena ayatnya sendiri bilangnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Ya, kata Imam Sakhawi, ya, kata nabi itu gelar nabi lebih tinggi dari rasul. Menurut sebagian ulama, kata nabi lebih tinggi dari apa? Rasul. Gitu. Tapi khilaf bainal ulama. Tapi di sini karena ayatnya an-nabi, makanya dipakai angka nabi. Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang telah ya mengesahkan Allah. Jadi Nabi Muhammad dikatakan di sini gelarnya oleh Syekh Ahmad Marzuki, beliau bilang khairi, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Kenapa dikatakan sebaik-baik yang mengesahkan Allah? Karena dari sekian makhluk, semua makhluk mengesahkan Allah, tapi ada tingkatannya. Ya. Yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian siapa? Nah, kemudian ya malaikat Jibril, malaikat Mikail, para malaikat. Kemudian ya para nabi-nabi, kemudian para rasul-rasul, terus sampai aulia dan sebagainya. Nah, yang paling mulia di antara mereka semua ya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu ya. Itu khairu man qad wahada. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi, beserta semoga tercurah kepada keluarganya. Nah, ini dia. Alin Nabi, bukan ahli ya. Ali, ada ahli, ada ali. Sama-sama maknanya keluarga. Apa bedanya ali dengan ahli? Ya. Dalam bahasa Arab unik nih. Ini ya mesti belajar bahasa Arab dikit-dikit ya. Ya, nah. Kalau ali maknanya bisa lebih umum. Kalau ahli maknanya apa? Khusus. Makanya keluarga Nabi disebut ahlul bait. Kenapa pakainya ahli? Karena khusus, keturunan, zuriyah, darah. Tapi kalau keluarga secara umum nampaknya ali. Siapa nih ali? Jami'ul mu'minin. Semua orang yang beriman itu adalah ali Muhammad. Jadi kalau kita lagi sholat nih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, kita sedang mendoakan siapa? Semua orang mukmin. Jami'ul mu'minin, semua orang mukmin. Ya. Tuh. Jadi nggak lagi doain keturunan Nabi doang. Karena ada orang bilang gini, enak banget Habib ya. Kenapa? Didoain tiap hari sama orang. Allahumma sholli wa ala ali sayyidina. Itu kita dapat juga syaratnya kita orang bertakwa. Ya, kita orang bertakwa. Ya. Enak tuh kalau jadi orang bertakwa. Kenapa? Apaan aja diurusin sama Allah. Ya, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah jadikan jalan keluar. Ini yang lagi ujian. Ya, saya pernah pengalaman dulu. Ya, ini pengalaman unik banget. Saya ujian datang telat, ketinggalan hampir 70 soal kalau nggak salah. Soal 100. Soalnya pakai komputer. Yang dijalanin gitu. Kita kan nggak bisa lihat tuh soalnya kan. Ya, subhanallah, saya dapat soal kalau nggak salah 70, saya ngisi sesuai dengan itu. 70 soal saya ngisi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang muncul apa nih? A, sesi A. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul B, sesi B. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul. Sesuai muncul aja. Nilainya kalau nggak salah ya 80-an. Aneh, nggak masuk akal tuh. Ya. Kenapa? Karena ya tadi setiap orang yang bertakwa ditolong sama Allah. Gitu. Yang hakikatnya ngasih ilmu siapa? Allah. Tuh. Kita pinter, alim belum tentu bisa nyelesain masalah, betul gak? Kadang orang buntu. Ya. Dia pinter nih, IQ-nya tinggi.
Sekolahnya S2 mungkin S3, tapi giliran nyelesain masalah kadang-kadang buntu otaknya. Nggak sedikit orang pintar bunuh diri. Tapi kalau orang dekat sama Allah enggak. Dia tinggal angkat tangan, ya Allah, saya ada masalah ya Allah, selesai masalah saya. Gitu. Allah selesai masalahnya. Allah kasih jawaban, ternyata jawaban itu dekat banget sama dia. Gitu. Nah itu ya, jadi ya kita minta sama Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah yatawalla, Allah yang ngurus orang-orang soleh. Jadi kalau ada antum-antum semua pengen diurus sama Allah, simple aja, jadi orang soleh aja. Jadi orang soleh yang ngurusin siapa? Allah. Yang ngurusin bukan pemerintah, bukan. Ya, yang ngurusin bukan pejabat, yang ngurusin Allah. Wa huwa yatawalla sholihin, Allah yang ngurus orang soleh. Ya, nah pertanyaannya, siapa yang berhak dikatakan soleh? Apakah kita soleh? Apakah yang ke masjid mulu soleh? Apakah yang pakai peci mulu soleh? Belum tentu soleh. Ya. Apa simpelnya orang yang soleh? Yang ngerjain perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Udah selesai, itu soleh. Nggak usah repot-repot. Mau pakai peci kek, nggak pakai peci. Yang penting dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah, selesai. Hidup itu simpel sebenarnya. Yang bikin reward tuh hawa nafsu, bener gak? Orang kalau pakai handphone, misalnya ada orang pakai handphone ini Samsung, zaman dulu Samsung, tau kan? Samsung ada WA-nya, cuman yang zaman dulu tahun 2011, 2010, hidup nggak kira-kira? Pakai Samsung model begitu hidup nggak? Hidup. Mesti nggak pakai iPhone. Nah, yang bikin kita pakai iPhone apa sih? Gengsi, hawa nafsu. Ya, ini yang bikin ribet hidup tuh hawa nafsu. Makanya dari muda kalahin hawa nafsu. Enak ente hidup ntar. Ya. Mau ngaji ke Potlot, naik motor Beat, nyampe gak? Naik Kirana, nyampe ke Kirana? Gak nyampe ya, kemarin mati. Stut. Ya, naik PCX nyampe. Naik apa tuh Royal Enfield, ya salah. Tadi habis tegeber saya dikit tubuh. Untung itu tawadu, itu knalpotnya di bawah dia. Ya masih parahan knalpot embrong gitu kan ya. Muka tuh. Gitu. Nah itu sama semuanya. Yang bikin ruwet hawa nafsu. Ya. Makanya mumpung masih muda nih dari sekarang, nih saya saranin nih, ya mumpung masih muda, puasa dah. Ya, puasa. Puasa apaan kek dah. Ya mau puasa nggak pacaran boleh. Ya, aneh setahun nih nggak mau kenal cewek dah. Ya, kenal laki, repot juga ya. Salah juga. Aneh mau puasa, aneh nggak mau megang handphone, boleh. Bentuknya apaan aja. Tapi yang penting menahan keinginan hawa nafsu. Itu penting banget. Ya. Ya, itu punya kemarin ada duit tuh, duit yang korupsi ya, berapa triliun kemarin tuh? Ada duitnya ya? Allahu Akbar. Itu kalau dibuat konsumsi malam Sabtu ya sampai hari kiamat kali nggak habis. Ya. Kok bisa yang korupsi, mau tanya, yang korupsi orang miskin, orang kaya? Orang kaya kok bisa nyolong sih, bener gak? Orang kalau miskin nyolong pantas, namanya miskin, gak punya duit. Nah ini yang nyolong siapa? Berarti jangan pengen jadi orang kaya. Aneh pengen jadi orang kaya biar gak korupsi. Nah itu korupsi. Makanya bukan masalah kayanya, tapi iman. Tapi bisa ngontrol hawa nafsu. Itu ya. Makanya percaya kalau antum pengen lihat wali di kementerian, wali di pejabat itu yang rumahnya jelek, yang mobilnya jelek, itu wali itu. Kenapa? Dia udah ngalahin keinginan nafsunya itu. Banyak orang yang ngajakin korupsi. Kan kalau korupsi kan berjamaah. Biar enggak kata suhu vakum. Rapatkan korupsi kalian gitu. Kalau enggak berjamaah ketahuan. Nah, mau enggak kita nolak gitu. Kembali lagi tadi ya. Jadi ya kalau pengen jadi orang soleh, nah kuncinya tadi ngelawan hawa nafsu. Enak lah hidup, cobain aja. Ente dulu nih zaman dulu ya, zaman saya nongkrong, belum ada handphone, belum ada WA, masih handphone juga Nokia. Nongkrong mah enak ngobrol. Bro gimana kabar? Sehat? Wah ada main gitar, ayo nyanyi ini dong, iya gitu. Sekarang ngobrol masing-masing pakai WA. Itu mulain begitu pakai zaman BBM dulu. 2010. Saya pernah nongkrong di Lawson, tau Lawson sini gak? Sini nih. Yang pengen lampu merah situ ya.
Nongkrong situ teman saya dari jauh megang handphone, ini megang handphone, ini megang BBM nih ya. Dengan nikmat. Tuh. Taruh HP, ngobrol tuh. Nikmat. Gitu. Ya. Ini megang handphone curhatnya lewat WA nih. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ya. Ente nggak perlu punya ya jaminan askes AP dan sebagainya kalau ente jadi orang soleh. Ya. Karena semua udah diatur sama Allah, diurus sama Allah. Karena berapa banyak anak sekarang itu dia takut ame masa depan, takut punya anak. Ntar punya anak gimana ya? Nah, jangan takut. Ya. Kurang nih rezekinya. Nah, ingat ya, ini kata guru saya, bayi keluar dari rahim ibunya, susunya dulu yang keluar, ASI dulu, apa bayinya dulu? Yang pernah denger aja ya, mungkin nggak pernah ngalamin ya. Nih, bayi kan keluar. Pas sebelum keluar, ASI emaknya nggak keluar. Tapi ketika bayi lahir, tiba-tiba payudaranya mengeluarkan ASI. Tuh, apa maksudnya? Rezeki itu keluar kalau udah kita jalanin. Jalanin dulu, ntar juga ada rezekinya. Gitu. Jadi jangan takut yang pengen nikah gitu. Ntar gue nikah gimana ya? Ntar mati dah nikah. Enggak ya itu. Jadi kalau yang pokoknya pesan saya buat para remaja, anak muda ya gitu. Jangan takut ya, kalau jangan takut masa depan kalau kita bersama Allah. Naam ya. Wa alihi wa sahbihi. Nah, dan sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabat di sini ini adalah orang-orang yang pernah berkumpul bersama Rasulullah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan dia pernah ketemu Rasul walaupun dalam keadaan gelap. Contoh nih, lagi malam, Rasul ketemu sahabat, ya orang lah gitu. Nah, orang ini ngeliat Nabi, tapi gelap, nggak kelihatan mukanya. Itu pun disebut sahabat, walaupun nih orang nggak pernah ngelihat mukanya Nabi. Tetap itu disebut apa? Sahabat. Atau yang datang ketemu Nabi ini orang buta, benar-benar nggak lihat, itu pun tetap disebut sahabat. Atau dia lagi melengos, Nabi lewat, berpapasan gitu, sahabat juga. Atau yang sahabatnya ini masih bayi, masih digendong, Nabi lihat dia, sahabat juga. Atau dia lagi tidur, Nabi lewat, sahabat juga. Gitu. Jelas? Atau lihat dari jauh, oh Nabi Muhammad tuh, oh yang ono, nah itu sahabat juga. Walaupun lihatnya apa tuh? Jauh. Nah, jadi definisi sahabat begitu tuh. Dia beriman ya kepada Nabi dan pernah ketemu Nabi meskipun ketemunya merem, meskipun ketemunya dalam kondisi buta, meskipun ketemunya yang dia tidur yang Nabi melek, meskipun ketemunya dia masih bayi, Nabi udah gede dan sebagainya. Itu pun sahabat. Setelah masa apa? Kenabian. Ya. Termasuk sahabat Nabi, tulis siapa? Nabi Isa alaihissalam. Termasuk tuh sahabat Nabi. Termasuk siapa sahabat Nabi? Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam termasuk sahabat Nabi. Termasuk sahabat Nabi siapa juga? Malaikat termasuk sahabat Nabi. Malaikat termasuk sahabat. Dan Nabi Isa lah Nabi yang sahabat yang terakhir dari golongan manusia yang suci. Tuh. Adapun malaikat yang terakhir jadi sahabat Nabi adalah malaikat Israfil. Tuh. Nanti Nabi Isa akan keluar tuh. Ya. Detik-detik ya kiamat. Ketika terjadi peperangan besar, malhamah kubro, antara orang Islam sama orang kafir. Ini perangnya bukan kayak sekarang. Kalau sekarang Iran ngelawan Israel. Tuh. Iran dibantu sama siapa? Rusia. Rusia Islam bukan? Bukan. Dibantu sama Cina, lodok ya, apa itu Cina? Islam bukan Cina. Bukan. Gitu. Nah, maka ini bukan perang terakhir, bukan. Tapi kemungkinan nanti ketika terjadi perang bainal mu'min wal kafir, bainal haq wal batil. Peperangannya seperti itu.
Dan ada kemungkinan peperangannya itu nggak kayak kita sekarang. Ya, ketika semua teknologi hancur, mungkin berkat nuklir atau sebagainya, orang kembali lagi ke zaman dulu. Gitu. Ya. Itu peperangannya udah kayak zaman dulu. Nanti yang mimpin siapa? Imam Mahdi. Dibantu dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa panjang umur selama beberapa tahun dan menikah dan punya anak. Gitu. Jadi ada sebuah kitab mengatakan Nabi Isa nanti punya anak tuh, ya. Termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai sini dah. Besok kita tanyakan lagi tentang Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam. Ya itu tentang akidah ya. Jadi nanti biar kita punya akidah yang benar ya gitu. Ya, jangan sampai kita orang Islam akidah kita sesat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi